Hai, welcome to Artocles. Hari ini saya mau ngebahas kasus yang menjadi request kamu semuanya. Dan kali ini kisahnya tentang pria berbadan besar yang merupakan mantan atlet football saat SMA dan kuliah dulu. Hobinya nge-gym dan segala macam olahraga angkat beban. Namanya adalah Paul Riddle. Dia bersahabat dengan pria yang merupakan pemilik sebuah fitness center di Suffolk, New York, Amerika yang bernama Alex Algeri. Sampai kemudian terjadi hal yang cukup menakutkan bagi dua bersahabat ini. Fisik tubuh dan wajah mereka yang sangat mirip membuat seseorang yang berniat jahat menghabisi nyawa salah satu dari mereka. Yang anehnya lagi, menurut kepolisian, hasil penyelidikan menyatakan bahwa peristiwa ini sebagai salah sasaran, ya karena perawakan mereka yang mirip tadi. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya ngiklan bentar ya. Ini ada channel imut dan lucu yang ngebahas tentang misteri, historical, horor, dan juga investigasi seru lainnya. Nama channelnya adalah Ainul Filiani. Bagi kamu semua yang suka sama storytelling dengan kisah-kisah yang beda dari yang lainnya, boleh nyobain nonton channel yang syarat akan informasi yang bisa nambah wawasan kamu, atau kamu pengen yang serem-sereman dengan kisah horor yang dibahas, bisa juga masuk ke channel ini. Yang pasti kamu bakalan betah nongkrongin channelnya Ainul Filiani ini dan juga menikmati segala macam cerita dari dalam maupun luar negeri. Kenalan dulu yuk sama si Ainul Filiani ini. Buat yang penasaran, saya udah tempelin link channelnya di bawah ya. Kita kenalan dulu ya dengan pria yang lahir pada tahun 1969 bernama Paul Riddle. Semasa kecil Paul dikatakan cukup menyedihkan karena dia dibesarkan oleh ayahnya yang menjadi single parent. Ibunya Paul meninggalkan dia dan sang ayah tanpa pesan dan tanpa alasan. Yang mereka tahu, sang ibu ini nggak sanggup hidup dalam kemiskinan karena kan ayahnya si Paul dulu bekerja sebagai montir dengan gaji yang kecil. Belakangan juga diketahui bahwa sang ibu tersebut sudah menikah lagi dengan pria yang jauh lebih kaya. Namun tentunya hal itu tidak menyurutkan semangat ayahnya Paul dan juga si Paulnya untuk melanjutkan hidup. Walau dengan sakit-sakitan, sang ayah berhasil membesarkan Paul sampai lulus perguruan tinggi. Bahkan saat SMA dan kuliah, si Paul ini menjadi atlet football dengan prestasi yang baik. Namun kelihatannya kesehatan ayahnya Paul semakin hari semakin lemah. Sang ayah meninggal pada tahun 1994 dan Paul benar-benar stres saat itu. Disinilah dia mulai jatuh ke dalam obat-obatan terlarang untuk menghilangkan rasa depresinya. Namun sahabatnya selalu ada buat dia di situasi apapun. Sahabat yang dikenalnya sejak masa SMA bernama Alex Algeri. Mereka sebaya dan bahkan saat kuliah juga barengan menjadi atlet football di kampusnya. Setelah lulus kuliah, Paul tinggal sendirian di Amityville, New York sambil bekerja sebagai seorang kontraktor. Namun kecintaannya terhadap olahraga membuat dia dan sang sahabat Alex selalu ketemu dan kontak-kontakan. Mereka rajin olahraga bareng, nge-gym, jogging, bahkan juga gulat. Sampai kemudian di awal tahun 1998, Paul bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lee Ann yang lebih tua 2 tahun dari dirinya. Mereka saling cocok, kemudian berpacaran dan menikah di tahun yang sama. Setelahnya Paul dikatakan kehilangan pekerjaan dan mulai jatuh lagi pada narkoba. Sementara sahabatnya Alex tadi membuka sebuah usaha tempat kebugaran, fitness center. Pada akhir tahun 1999, Paul dan juga Lee Ann kemudian mendapatkan seorang putra dan diberi nama Nicholas. Inilah yang kemudian membuat hidup Paul bahagia. Namun semakin pusing dengan tabungannya yang sedikit untuk bisa membesarkan anak yang sangat disayanginya. Sampai kemudian, sang sahabat Alex menawarkan kerjasama kepada Paul untuk bisa menjadi seorang instruktur fitness sekaligus personal trainer bagi member di fitness center milik Alex. Paul setuju dan mereka pun jadi bekerja sama. Tahun berikutnya bahkan diketahui Paul kemudian memiliki 25% saham di fitness center yang dimiliki Alex di daerah Suffolk, New York.
Persahabatan mereka semakin akrab, bahkan saking akrabnya banyak orang mengira mereka ini kembar. Kita ngomongin secara perawakan ya, bahwa mereka ini mirip, bukan wajahnya yang identik. Kalau kita lihat secara bentuk badan, mereka ini sama-sama tegap besar, tingginya juga hampir sama, bahkan kumis tipis dan berewokannya juga mirip. Warna rambutnya juga sama hitam. Dan entah sengaja atau tidak, pada tahun 2000 mereka membeli mobil dengan jenis yang sama. Dan hubungan mereka ini sangat akrab, udah seperti kakak adik. Namun kesamaan fisik mereka inilah yang ternyata membuat salah satu dari mereka harus pergi untuk selamanya karena salah sasaran. Walaupun sudah lumayan sukses dalam membangun tempat usahanya bersama sang sahabat, dikatakan Paul ini masih suka mengkonsumsi narkoba. Dia udah candu walaupun nggak parah banget, tapi justru hal inilah yang sering menimbulkan perkelahian antara dirinya dan sang istri, Lee-Ann. Jadi Paul ini sebenarnya tipe orang yang temperamen juga, gampang marah. Kalau dia panggil istrinya nggak ngedenger, langsung nendang kursi. Kalau istrinya nggak di rumah saat Paul pulang kerja, pas balik istrinya itu suka dipukul. Itu aja masih dalam keadaan sadar, apalagi kalau dia sedang memakai obat-obatan, kasarnya bisa double. Hal tersebut kemudian membuat Lee-Ann mulai jenuh dan capek menghadapi sikap Paul dan juga kecanduannya. Sampai kemudian di Juni 2000, sang istri Lee-Ann membawa putranya Nicholas pulang ke rumah orang tuanya di Florida. Saat itu sebenarnya sang istri Lee-Ann ingin melakukan gugatan cerai karena dia merasa sifat Paul ini nggak bakal berubah sampai kapanpun. Namun kala itu si Paul bolak-balik menjemput sang istri untuk membujuknya pulang. Tapi Lee-Ann menolak, dikarenakan dia ingin Paul berubah dulu dan mau masuk pusat rehabilitasi. Dan saat itu dengan bujukan sang sahabat Alex, akhirnya Paul mengikuti rehab. Tapi dia sambil kerja katanya, jadi pagi sampai siang Paul ikut dalam program rehabilitasi swasta, kemudian sore sampai malam sekitar jam 9 dia bakal berada di tempat kerjanya, di fitness center. Dan dikatakan ini terjadi cukup lama ya, 6 bulan adalah waktu yang diperlukan Paul untuk rehab. Dan dalam 6 bulan juga lah Lee-Ann bersama putranya tinggal di rumah ibunya di Florida tadi. Tapi dikatakan sekali seminggu Paul menjenguk mereka untuk bertemu dengan sang putra Nicholas. Namun ada satu hal yang gak diketahui sama Paul, yaitu selama 6 bulan ini Lee-Ann berkenalan dengan seorang pria yang bekerja sebagai security di klub malam, dan pria tersebut bernama Ralph Salerno. Mereka bertemu saat Lee-Ann lagi nongkrong di sana. Dikatakan hubungan diam-diam antara Lee-Ann dan juga Ralph terjalin dengan sangat intens. Bahkan ibunya Lee-Ann nggak tahu mengenai hal ini. Saking seriusnya mereka berniat menikah, namun terhalang dengan status Lee-Ann yang masih menjadi istri sah dari Paul Riddle. Sampai kemudian pada saat menjelang Natal yaitu Desember 2000, dengan bujukan ibunya Lee-Ann, akhirnya dia dan sang putra pulang juga ke rumah mereka dan bergabung kembali dengan Paul di New York yang katanya udah mulai bersih dari narkoba. Dia juga kelihatan mulai menjadi pribadi yang lebih lembut. Jadi dia benar-benar menyayangi anaknya dan ingin semuanya kembali normal. Kelihatannya, Lee-Ann juga batal menggugat cerai Paul, walaupun hatinya masih memikirkan pria lain, yaitu si Ralph Salerno. Ternyata hubungan antara Lee-Ann dan Ralph masih terus berlanjut. Bahkan sekarang Lee-Ann sering ke Florida dengan berbagai alasan, namun sebenarnya untuk bertemu dengan Ralph. Inilah yang kemudian membuat mereka berdua katanya memutuskan akan hidup bersama dan menghabisi nyawa Paul Riddle. Karena ternyata baik Lee-Ann maupun Ralph saat itu tidak punya uang untuk memulai kehidupan mereka. Lee-Ann tahu bahwa Paul Riddle mempunyai asuransi jiwa yang nilainya itu cukup tinggi, $120.000 atau hampir 1,5 miliar rupiah. Selain itu, jika Paul pergi untuk selamanya, maka anak mereka Nicholas bakal mendapatkan warisan 25% dari saham fitness center di mana dia join bersama sahabatnya Alex. Dengan rencana yang matang ini kemudian Lee-Ann menyuruh Ralph melakukan eksekusinya. Si Ralph mau dan kemudian dia terbang ke New York bersiap melaksanakan rencana mereka.
Sebenarnya saat itu si Ralph ini kan nggak kenal ya Paul ini orangnya yang mana. Sampai akhirnya Lien nunjukin fotonya dan menceritakan tentang ciri-ciri perawakan Paul seperti apa. Badannya tinggi besar, rambut hitam dengan brewok di wajahnya, mobilnya jenis begini, dan dia bekerja di fitness center Suffolk. Modal inilah yang kemudian menggiring Ralph ke sana. Namun di New York kemudian dia bertemu dengan kenalan lamanya yang bernama Scott Paget yang merupakan mantan binaraga, namun karirnya dulu kemudian anjlok karena dia terjerat narkoba. Scott yang kemudian katanya membantu Ralph dalam mencari senjata api dan juga menunjukkan tempat fitness di mana Paul bekerja. Sampai kemudian pada hari Rabu 17 Januari 2001, hampir jam 9 malam, dikatakan saat itu Paul Riddle sedang keluar, ada janji makan malam sama rekanan, sedangkan sahabatnya Alex Algeri sedang menuju ke tempat parkir sendirian karena dia niatnya mau pulang. Di sana ternyata Ralph telah menunggu dengan bersembunyi di dalam kendaraannya. Saat Alex membuka pintu mobilnya, tiba-tiba Ralph memanggilnya dan Alex langsung balik badan. Nih, siapa yang manggil gue? Gitu kali ya. Disitulah ternyata Ralph langsung menembak kepala Alex dari jarak sekitar 4 meter. Ralph langsung masuk lagi ke mobilnya dan kabur, sementara Alex ditemukan sama orang lain sekitar 15 menit kemudian. Dia dinyatakan meninggal dunia di TKP. Saat itu polisi langsung melakukan penyelidikan namun tidak berhasil menangkap pelaku. Sementara dengan sedihnya, Paul Riddle harus kehilangan sahabat yang disayanginya. Dengan hebohnya pemberitaan tentang apa yang terjadi sama Alex, membuat Lien marah dan mengamuk kepada Ralph karena mereka ternyata salah sasaran. Ralph kemudian kabur entah kemana, sedangkan kasus tersebut menjadi tidak terpecahkan selama lebih dari 1 tahun setelahnya. Enam bulan setelah peristiwa tersebut, Lien mengatakan kepada Paul bahwa dia hamil lagi anak kedua. Saat itu Paul bekerja full-time di tempat fitness sejak ditinggalkan sang sahabat Alex. Inilah yang kemudian menjadi alasan bagi sang istri, Lien, untuk pindah ke Florida tempat ibunya. Katanya kan dia lagi hamil supaya ada yang bisa jagain dia dan putra mereka Nicholas. Akhirnya Paul setuju. Sebulan kemudian Paul katanya terbang ke Florida karena kangen sama anaknya. Di saat berkunjung tersebut ternyata ada seorang saudara yang mengatakan kepada Paul bahwa hampir setiap hari istrinya Lien bertemu dengan seorang pria yang bernama Ralph Salerno di hotel. Waktu itu Paul sempat bertanya langsung kepada istrinya Lien, apakah benar dia punya pria idaman lain. Namun Lien membantahnya dan Paul percaya sama istrinya itu. Pada bulan November 2001, dikatakan Lien melayangkan surat cerai kepada Paul, yang tentunya ini membuat si Paul ini kaget. Walau dengan hati yang sangat sedih dan berat, Paul menerima perceraian itu. Akhirnya mereka resmi bercerai. Namun yang membuat prosesnya menjadi lama adalah Paul menginginkan hak asuh atas putra mereka, Nicholas. Paul sangat mencintai Nicholas dengan segenap jiwa raganya. Bahkan ketika akhirnya Lien melahirkan anak kedua mereka yang diberi nama Chris di awal tahun 2002, si Paul ini nggak diizinkan untuk melihat si Chris. Inilah yang kemudian membuat pengacara Paul bernama Steve Constantino berusaha sekuat mungkin dan akhirnya Paul mendapatkan hak asuh anak pertama, si Nicholas. Pada September 2002, saat kepolisian kota Amityville sedang melakukan razia obat-obatan terlarang, terjaring juga seorang mantan binaraga yang tidak lain tidak bukan adalah Scott Paget. Entah apa yang dialaminya saat itu, yang pasti kemudian si Scott ini melakukan pengakuan kepada polisi bahwa dia pernah membantu seseorang untuk melakukan kejahatan. Scott menyebut nama Ralph Salerno dan juga Lien sebagai duo yang membayarnya untuk dicarikan senjata api dan menjadi supir yang mengantarkan Ralph ke fitness center Suffolk untuk menembak Alex Algeri pada 17 Januari 2001. Disinilah kemudian polisi semakin mengembangkan penyidikan dan membuka lebar kasus tersebut. Mereka menanyai Paul apakah mengenal dua nama yang disebutkan oleh Scott. Walaupun dengan percaya nggak percaya, akhirnya Paul membawa polisi ke rumah ibunya Lien di Florida. Mereka pun menangkapnya. Saat itu Ralph Salerno tidak ditemukan di mana-mana dan masuk dalam daftar pengejaran polisi. Dia baru ditangkap di bandara saat akan kabur ke luar negeri pada bulan Maret 2003.
Disinilah polisi baru menyatakan bahwa DNA di TKP dulu sangat cocok dengan DNA milik Ralph Salerno. Di pengadilan, Ralph menyatakan bahwa sebenarnya semua ini adalah ide dari Lee-Ann. Tapi hal sebaliknya justru diucapkan Lee-Ann. Mereka saling tunjuk-menunjuk siapa pelaku sebenarnya. Yang pasti pengadilan menyatakan bahwa mereka berdua memang 100% bersalah. Yang parahnya lagi ternyata, kegagalan yang dilakukan Ralph dengan salah sasaran terhadap Alex itu membuat Lee-Ann marah. Sampai kemudian beberapa bulan setelah kejadian terhadap Alex, itu si Lee-Ann menyuruh Scott Paget untuk menghabisi nyawa Ralph karena pekerjaannya nggak beres. Karena mereka katanya gagal mendapatkan asuransi jiwa Paul. Namun Scott menolak perintah dari Lee-Ann tersebut. Karena hebohnya hubungan antara Lee-Ann dan Ralph saat itu, kemudian pihak pengacaranya si Paul melakukan tes DNA terhadap anak kedua yang dilahirkan oleh Lee-Ann yang bernama Chris tadi. Bener aja, hasilnya ternyata Chris memang anak dari Ralph Salerno. Dan kemudian hal ini menambah berat tuntutan yang dihadapi Lee-Ann dan juga Ralph. Pada 29 April 2004, baik Lee-Ann dan Ralph Salerno menghadapi pembacaan putusan atas penembakan salah sasaran kepada Alex Algeri. Lee-Ann yang saat itu berusia 37 tahun menerima hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan tingkat 1. Dia boleh bebas dengan membayar jaminan yang cukup mahal setelah menjalani minimal 25 tahun tahanan. Selain itu, dia juga kehilangan hak asuh terhadap kedua putranya. Sementara Ralph Salerno dipenjara seumur hidup tanpa boleh bebas sampai usianya habis. Untuk Scott Paget yang dibayar $3.000 untuk menyupiri Ralph di malam kejadian, dipenjara selama 18 tahun, dan ternyata dia cuma menjalani 10 tahun saja. Setelahnya Scott masuk masa uji coba selama 2 tahun, dan ternyata di masa uji cobanya dia berbuat baik dan dibebaskan. Sedangkan Paul Riddle yang berusaha keras mendapatkan hak asuh putra keduanya, Chris, walaupun dia bukan ayah biologisnya, berhasil mendapatkan hak asuh tapi setelah Chris berusia 10 tahun. Jadi sejak balita sampai umur 10 tahun, si Chris ini dibesarkan oleh panti asuhan yang dikelola sama pihak pemerintah. Paul saat ini sudah hidup bahagia dengan istri baru dan anak-anaknya. Dia masih berbisnis tempat fitness, namun sekarang tambah, yaitu buka pemancingan di Long Island, New York. Bagaimana menurut kamu? Apakah seharusnya Lee-Ann juga dipenjara sama seperti Ralph dan nggak usah dibebaskan lagi? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.